Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evianti dari kelas Perbankan Syariah 3E. Nomor 1, ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan lahir melalui proses pengkajian ilmiah yang panjang, di mana pada awalnya terjadi sikap pesimis terkait eksistensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini terjadi karena di masyarakat telah terbentuk suatu pemikiran bahwa terdapat dikotomi antara agama dengan keilmuan. Yang kedua yaitu mekanisme penetapan atau penentuan harga adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual bisa laku di pasaran setelah adanya interaksi permintaan dan penawaran, dan juga untuk bisa bersaing dengan perusahaan atau pedagang lainnya. Abu Yusuf mengatakan bahwa mekanisme dalam penetapan harga tidak terlepas dari mekanisme pasar. Ia mengatakan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Pemahamannya saat itu bahwa bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal, dan demikian sebaliknya. Nomor 3, konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting. Kegiatan produksi ada karena ada yang mengkonsumsi, kegiatan konsumsi ada karena ada yang memproduksi, dan kegiatan distribusi muncul karena ada gap atau jarak antara konsumsi dan produksi. Islam tidak mengakui kecenderungan materialistik semata-mata dari pola konsumsi modern. Dasar pemikiran pola konsumsi dalam Islam adalah untuk mengurangi kelebihan keinginan psikologik sekarang ini yang timbul dari faktor-faktor psikologik buatan dengan tujuan membebaskan energi manusia untuk tujuan-tujuan spiritual. Kemudian yang keempat yaitu fungsi produksi atau production function adalah fungsi matematika yang menghubungkan kuantitas output dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Biasanya ekonomi menganggap modal dan tenaga kerja adalah satu-satunya input produksi. Karakteristik dari sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah bunga tersebut maka akan masuk ke dalam biaya tetap atau fixed cost, yang berarti akan meningkatkan total cost, minimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Untuk melihat ini, kurva total cost yang membandingkan antara total cost sistem bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Kelima yaitu mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang atau jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Permasalahan yang dibahas Aquinas berhubungan dengan perniagaan harga yang adil, kepemilikan, dan riba. Kemudian yang keenam yaitu struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Jenis struktur pasar dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Struktur pasar umumnya dibedakan menjadi struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi tiga macam, yaitu struktur pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. 4 jenis struktur pasar tersebut didasarkan pada karakteristik pasar yang meliputi jumlah dan ukuran distribusi para pembeli dan penjual, hambatan masuk, serta tingkat diferensiasi produk. Kemudian yang ketujuh yaitu distorsi pasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distorsi adalah pemutarbalikan suatu
suatu fakta atau aturan dan sebagainya, sedangkan pasar adalah tempat pertemuan antara penawaran atau penjualan dengan permintaan atau pembeli. Jadi distorsi pasar adalah gangguan yang menyebabkan mekanisme pasar menjadi kacau atau tidak sempurna. Menurut prinsip Islam, dalam distorsi pasar, fakta yang ada tidak sesuai dengan teori dalam mekanisme pasar. Kegiatan ini menyebabkan kekacauan atau kegagalan pasar yang selanjutnya berdampak pada kondisi perekonomian secara menyeluruh di suatu negara. Kemudian yang ke-8 yaitu definisi dari pertukaran dalam ekonomi adalah suatu proses saling memberi dan diberi, seperti contoh proses jual beli yang terjadi di pasar. Konsumen membeli kebutuhan hidup di pasar dan menukarnya dengan uang yang dibutuhkan oleh penjual juga memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu, dapat kita asumsikan pada dua individu yang mengonsumsi dua macam komoditas yang total penawarannya tetap. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.